Dulu ini andalan kalau Pantura macet sebelum ada tol Cipali. Makanya sekarang banyak warung tutup, itu korban tol Cipali ya. Warung tutup, rumah makan bangkrut. Sama seperti di daerah Pantura, daerah Eretan sampai Cirebon Mundu sana, banyak rumah makan tutup, bangkrut. Itu korban dari tol Cipali, Bro. Termasuk ini juga. Di sini banyak bekas-bekas warung dan rumah makan yang belum tikar karena sudah jarang ada mobil jarak jauh, bus-bus yang lewat sini, karena sudah ada tol Cipali. Dulu sebelum ada tol Cipali, ini andalan kalau jalan Pantura macet. Bis malam rata-rata lewat sini, Bro. Bis malam truk ya, luar provinsi, antar kota, antar provinsi, antar pulau, lewatnya sini, sahabat Lestari. Serem, Bro, nih kalau malam ini pasti. Ini hutannya istilahnya cuman beberapa baris di pinggir kanan kiri. Kalau yang di sana, yang di ujung jaya itu hutannya luas banget, Bro. Ini Gapura Trisi atau Indramayu. Nah, itu yang di depan ikonnya ikonnya Sumedang, Bro. Ya, tuh ikon Sumedang. Kita sudah masuk ke Kabupaten Sumedang, tepatnya di Kecamatan Ujung Jaya. Karena kita akan menuju ke Tomo dan Kadipaten, sahabat Lestari ya. Marah tuh, Bro. Serem juga, Bro, kalau jarang kendaraan begini. Hutan, Bro, nggak kelihatan ya kalau di kamera. Ini hutan, ini kanan kiri ini, Bro. Makanya nggak ada sorot lampu karena hutan bukan perkampungan. Gerbang tol lagi, Bro. Nah, ini tol Dauan. Setelah ngelewatin jalan tol ini, kita akan masuk ke hutan lagi, sahabat Lestari. Cor-coran ditimpa aspal, jadinya nggak karu-karuan. Bedusulan tuh, lihat, Bro. Bentar lagi kita akan sampai di Jalan Cirebon Bandung, tepatnya di pertigaan Tomo, sahabat Lestari ya. Ini di depan pertigaan, Bro, belok kanan menuju ke Bandung atau ke Nyalindung kita yang ke kiri menuju ke Kadipaten Jatiwangi dan Perapatan Panjalin. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jalan Cirebon Bandung. Insya Allah jalannya lebih enak, jadi nggak khawatir kena lubang. Bentar lagi kita akan menyeberangi jembatan Cimanuk. Di depan ada jembatan, Bro, kali Cimanuk ya. Lihat, Bro, zaman sekarang nanam bawang nggak kayak gini, nggak dikasih lampu begini, nggak panen, Bro. Makanya jangan heran kalau harga bawang mahal ya, karena bawang itu sekarang harus dimanja tuh, lihat, tiap malam harus dikasih lampu. Bayangin, Bro, kalau nggak dikasih lampu akan diserang oleh wereng. Tugu Mangga Gedong Jati Gede. Selamat sore, sahabat Lestari. Karena tadi HP-nya Mbak Eno cas, sekarang habis break tadi, Mbak Eno bisa mengudara kembali. Dan ini posisinya sudah di Indramayu, sahabat Lestari. Mbak Eno barusan ngelewatin tapal batas antara Subang dan Indramayu. Dan ini jalan Cikamurang yang dulu adalah jalan alternatif sebelum ada tol Cipali. Jalan ini sekarang menjadi jarang digunakan oleh kendaraan dari jarak jauh karena sudah nggak pernah macet Panturanya, Bro. Dulu ini andalan kalau Pantura macet sebelum ada tol Cipali. Makanya sekarang banyak warung tutup, itu korban tol Cipali ya.
warung tutup, rumah makan bangkrut, sama seperti di daerah Pantura, daerah Eretan sampai Cirebon Mundu sana, banyak rumah makan tutup, bangkrut. Itu korban dari tol Cipali, Bro. Termasuk ini juga. Di sini banyak bekas-bekas warung dan rumah makan yang gulung tikar karena sudah jarang ada mobil jarak jauh, bus yang lewat sini, karena sudah ada tol Cipali. Dulu sebelum ada tol Cipali, ini andalan kalau jalan Pantura macet. Bis malam rata-rata lewat sini, Bro. Bis malam truk ya, luar provinsi, antar kota, antar provinsi, antar pulau, lewatnya sini, sahabat lestari. Makanya banyak rumah makan di sini yang sekarang bangkrut ya. Dan seperti ini kondisi jalannya, Bro. Di sana ada banyak yang cor-coran yang rusak, Bro. Jadi ternyata di sini cor-corannya itu nggak pakai besi, karena tadi Mbak Eno waktu berangkat tuh melihat sedang dibongkar mau dibangun ulang ya. Itu ternyata hanya adukan semen, Bro. Tidak ada apa namanya besinya, nggak ada behelnya kayak layaknya cor begitu, hanya adukan semen aja ternyata. Jadi pantesan banyak yang pecah, mulai dari Tomo itu ya yang mau mengarah ke sini. Jadi ternyata hanya semen dan pasir aja, jadi nggak ada tulangnya, tidak dikasih behel. Jadi istilahnya hanya plesteran gitu, plesteran tebal, bukan cor ya. Kalau cor kan harus ada besi ramnya gitu di dalam. Jadi ini sahabat lestari, jalan ini dulu sebelum ada tol Cipali cukup diandalkan untuk kendaraan luar kota kayak bus malam, lintas malam, truk malam ya. Itu kalau Pantura macet itu pasti lewatnya sini. Tapi setelah tol Cipali ada gitu dan beroperasi, jalan ini jarang dilewatin sebagai alternatif karena Pantura nggak pernah macet. Dampaknya adalah di sini banyak bekas warung makan, warung-warung nasi gitu bangkrut, tutup, termasuk rest area juga ada bangkrut, korban dari tol Cipali. Sama seperti di Pantura banyak rumah makan dan rest area yang bangkrut, gulung tikar, korban dari tol Cipali, Bro. Karena kebanyakan bus malam, bukan kebanyakan, sekarang bus malam jarang yang melintas di Pantura. Kalau bus dari Jawa Timur, Jawa Tengah ya, kecuali bus lokal kayak dari Kuningan, Cirebon ke Jakarta itu masih ada yang lewat di Pantura. Tapi kebanyakan rumah makan daerah Eretan dulu ya, yang apa namanya julukannya daerah Eretan tuh rumah makan tuh nuansa alam ya, sama seperti di Mundu Cirebon juga banyak, bukan banyak, semua gulung tukar, Bro. Bangkrut semua, tutup karena sudah nggak ada bus-bus lewat, busnya lewat tol semua. Mudah-mudahan ini Mbak Eno nggak kemalaman, sahabat lestari ya. Ini udah hampir maghrib ini, dan ini masih di Indramayu, Bro, belum masuk Sumedang. Cuman Mbak Eno nggak hafal ya nama kecamatannya apa ini. Hargolis Patrol tuh lurus ya, Bro ya. Lurus itu ke Hargolis atau ke Patrol. Tapi Mbak Eno nggak suka lewat Pantura, Bro. Atau mau ke Al Zaitun di sana, Bro. Mbak Eno suka lewat sini aja. Tujuannya, dan ini merupakan lagu petugas ya. Terima kasih kakek keluarga besar Bapak Kuswadi dan Ibu yang Kuswadi alias Bapak Kutan, Bapak Ida, semuanya rekan-rekan panitia, para suku juga. Dan ini merupakan lagu petugas. Saya Latif juga terima kasih, Bapaknya Baris, untuk para Mama Arsa juga terima kasih, untuk Bapaknya Kalima, semuanya terima kasih. Bersama dari musik yang tampan Andi Putrawan diabadikan bersama Fairuz Rohade, lagunya Ceger Hamgas. Oke, semua.
Lagunya Taring Cirebonan Bro. Karena di sini udah wilayah Indramayu. Ya, ini jalannya seperti ini sahabat Lestari ya, kondisi terkini dari Jalan Raya Cikamurang Subang. Nah, setiap jembatan kayak gini, ini corong nih Bro. Di corong ini ternyata di dalamnya tuh nggak ada ram besinya Bro, hanya adukan aja. Karena yang di depan sana nanti ada pembongkaran, dibongkar gitu. Kata saya, kalau coror kok bisa pecah begitu, cocoran kok pecahnya lebar-lebar banget. Jadi ternyata di dalamnya ini adukan ini nggak ada besi ramnya. Jadi hanya adukan semen aja biasa, kayak plesteran tapi tebel. Nah, ini lupa ini tuh kecamatannya apa ya, sahabat Lestari Indramayu ini ya. Sepertinya belum masuk Trisi sih, belum. Kalau nanti yang di sana yang dekat dengan apa namanya Ujung Jaya, Sumedang itu Trisi Bro. Kalau ini kayaknya belum Trisi. Waktu berangkat sengaja Mbak Eno nggak rekam supaya sampai di Lembur Pakuan tuh Mbak Eno nggak mau ngecas dulu, kehabisan baterai nggak mau. Jadi sengaja waktu berangkat Mbak Eno nggak rekam karena sudah ada video yang kemarin ya, menuju ke Lembur Pakuan lewat Cikamurang itu kan ada videonya Mbak Eno. Nah, kalau pulangnya kemarin nggak direkam. Nah, sekarang Mbak Eno pulangnya Mbak Eno rekam sekarang ya. Banyak yang bergelombang Bro. Tadi waktu berangkat Mbak Eno masih ingat, kalau buat ngebut aduh ngeri. Jadi kurang asik kalau buat touring di sini jalan ini Bro. Nggak asik. Touring masih mendingan sana tadi tuh Bro. Dari Subang menuju ke Lembang itu keren. Cuman jalannya sayangnya tuh kok bergelombang ya di sana ya. Di sini kayaknya lagi banyak proyek besar Bro tuh. Tuh banyak dam-dam truk besar ini. Kayaknya di sini lagi ada proyek besar, nggak tahu di sebelah mana. Aduh, ini ngambil arahnya kok gimana tuh Pak sopir? Nggak minggir di tengah-tengah truk gede menguasai jalan. Ya mudah-mudahan nggak kemalaman Bro. Kalaupun sudah malam, sudah sampai di Jatiwangi gitu mending. Masih 1 jam lagi Bro untuk menuju ke Jatiwanginya. Karena di depan nanti nggak bisa cepet, gelombangnya ngeri Bro. Kalau buat terlalu cepet takut terpental motornya. Nah, tadi pagi banyak sempat break di sini ya. Kalau dari sini tadi pagi kalau cuaca bagus, di sana Gunung Tampo Masnya kelihatan. Sekarang mendung Bro. Jadi nggak kelihatan Gunung Tampo Masnya. Jadi ini adalah wilayah Indramayu paling tinggi sahabat Lestari ya, yang berbatasan langsung dengan Sumedang di bagian sana. Yang di bagian sana tadi berbatasan dengan Subang. Nah, kita akan masuk ke hutan jati ini Bro. Ya untung belum gelap Bro. Kalau sampai di hutan jati gelap serem juga sih sendirian begini. Kalau jalannya mulus sih nggak masalah. Udah di hutan jalannya rusak gitu, nggak bisa buru-buru Bro. Oh, kayak gini gelombangnya ya.
Sebenarnya kayaknya sih lebih cepet kalau lewat Pantura, bro. Cuman Mbak Eno nggak suka lewat di Pantura, itu terlalu padat. Masih mendingan rada jauh tapi jalannya enjoy gitu ya, daripada jalannya cepet tapi aduh berdesak-desakan, sering macet, tempel-tempelan, bokong-bokongan dengan truk, mobil umum, bus. Aduh, kalau di sini kan bisa enjoy, jarang kendaraan. Aduh, truk proyeknya gede-gede banget tuh, Cak Bro. Ngangkutin apa itu ya? Gimana jalannya nggak cepet rusak? Truk segede-gede itu pada kebut-kebutan coba. Bro, kita masuk hutan, Cak Bro, hutan Jatia ini. Ini masih wilayah Indramayu, Cak Bro. Kayaknya ini udah masuk wilayah Kecamatan Trisi kalau di sini. Nah, mulai di zona cor-coran pecah nih, Cak Bro, daerah sini. Cor-corannya pecah, ditambal gitu, bergelombang daerah sini. Yang di depan sana dibongkarin. Kita harus duluin truk ini, Cak Bro. Jangan mau dibokongin oleh dam truk segede-gede. Aduh, ngangkut tanah huruf ternyata, sahabat. Kita duluin, Cak Bro. Di tanah hurufnya di sana, di pinggiran hutan. Di sini jalan perkampungan, Cak Bro ya. Kalau malam serem juga kalau jalan sendirian sih. Darah tuang begini bulat ya. Tuh kayak gini, Cak Bro. Cor-coran bisa pecah kayak gini kan. Itu karena ternyata di dalamnya itu nggak ada besi ramnya, hanya adukan aja. Makanya pada pecah. Tadinya aku kok heran, ada cor-coran bisa pecah selebar ini gitu kan. Tuh kan. Walaupun ini jalur alternatif, tapi tetap dalam dirawat, Cak Bro. Jadi selalu ada pekerja yang mengerjakan jalan ini, yang bersihin rumput di pinggir-pinggirnya juga. Didulin aja, Cak Bro. Kalau pakai motor gede sih enak, Cak Bro. Lubang kayak gini nggak begitu kerasa ya. Kalau motor metik kan jarak tuas as depan dengan belakang itu kan terlalu dekat. Jadi kalau ada lubang itu kerasa banget. Motor kopling, motor besar kayak Honda atau Vision gitu kan, rentang as depan dengan belakang itu rada jauh. Jadi kalau ada lubang itu nggak begitu kerasa banget. Kelihatan hutan kemarau kayak gini, Cak Bro. Sedikit gersang begitu ya. Ini kalau musim hujan rimbun banget dan gelap, Cak Bro. Tempel daun tuh nggak renggang begini ya.
Aduh, ketemu dump truck lagi, sahabat lestari. Aduh, dump trucknya ngebut-ngebut di sini. Bawa tanah huruf, dia mau dikirim kemana ini? Oh. Oh, bergelombang di Jabrut sorsorannya nih. Dan di sana nanti di depan ada yang rusak banget. Mudah-mudahan gelap udah sampai Kadipaten Jabrut. Sudah keluar dari zona hutan. Karena setelah ini akan ada hutan lagi nanti di daerah Sumedangnya, daerah Ujung Jaya ya. Kalau ini masih Indramayu. Tuh, lapang banget ya bro. Ini sebelah kanan ini ladang ini daun kayu manis ya bro. Tuh, kayu manis ya, yang buat bahan minyak telon, minyak kayu putih itu yang disuling ya. Sepi ya bro, jalan di sini walaupun jalannya lebar ternyata sepi karena penduduknya jarang-jarang. Daerah pinggiran. Ada dam lagi sahabat lestari. Ini aspal mending. Kalau aspal sih agak ganteng. Kalau di sorsoran pasti bergelombang ya bro. Gelap ya bro.
Oh, mulai masuk ke jalan rusak, bro. Ini aspal baru, tapi sayangnya cuma sedikit tadi aspal baru ini, bro. Nah, sepertinya kita akan masuk ke daerah perbatasan ini. Wow, aspalnya cuma sampai di sini, bro. Di sini kembali ke zona cor-coran bergelombang. Dan yang di depan sana cor-corannya dibongkarin, bro. Nggak tahu mau diganti cor baru atau mau diaspal. Dibongkarin pakai alat berat. Kalau dicongkelin pakai linggis berapa windu sampainya rampungnya. Nah, kembali ke aspal baru, sahabat lestari. Oh, enak banget kalau aspalnya kayak gini semua aja, bro. Ini mulai ketemu cor-coran pecah. Di sini banyak pabrik baru, bro, tuh baru dibangun ya. Di sini banyak perusahaan baru. Ini juga baru selesai nih, yang di depan juga. Jadi di sini banyak pabrik baru. Lumayan karyawannya kalau ke sini harus antar jemput. Kalau nggak punya kendaraan sendiri repot. Di sini nggak ada angkutan umum, satu. Nggak ada angkutan umum yang lewat. Harusnya pabriknya menyediakan mes. Jalan tuh kalau toang atau bulak tuh perasaan jauh banget ya, bro. Kayaknya nggak habis-habis gitu. Kalau daerah perumahan kan kayak cepet gitu. Allah ya Robi, itu kita masuk ke hutan jati lagi. Serem bro nih kalau malam ini pasti. Ini hutannya istilahnya cuman beberapa baris di pinggir kanan kiri. Kalau yang di sana, yang di ujung jaya itu hutannya luas banget ya, bro. Wah, Allah ya Robi tuh, mantap bro. Terasa banget dilempar. Nah,
ini cor-corannya habis ditambalin Cak Bro, mau dibongkar terus dicor ulang gitu di sana yang ini coran baru nih Cak Bro, cor lama dibongkar terus dicor baru. Jadi ternyata tuh bekas bongkarannya kayak gitu Cak Bro, jadi ternyata nggak ada ram besinya, hanya adukan aja. Ternyata proyeknya kerja siang malam Cak Bro. Ya, Cak Bro, ini cor-coran baru ya. Nah ini yang habis dibongkar tuh, sisa bongkarannya kelihatan kan, dilempar ke sebelah, dan ini mau dicor ulang. Loh, cuman diaduk aja, tidak dikasih ram besi ya tuh, cuman adukan begitu aja. Jadi wajar daerah kayak gini tanahnya gerak, cor-corannya tanpa besi ram, jadi ya cepet rusak. Tuh dibongkarin ya, bongkahan sisa aduk. Kita ngiring dump truck ini ternyata Cak Bro. Ayo. Ada molen. Ini coran baru nih Cak, masih putih ya. Semen zaman sekarang nggak kayak dulu. Semen dulu mah hitam, hitam kehijauan gitu ya. Sekarang semen sekarang tuh putih kalau kering. Karena memang tergantung dari bahan yang tersedia saat ini kan batu putih Cak Bro, di pegunungan itu. Semennya pun hasil tembok itu kalau udah kering putih, nggak kayak dulu kan hitam apa ya, abu-abu gelap kehijauan gitu ya. Ya, zaman dulu adukan tuh. Sepertinya sudah mulai gelap sahabat lestari ya, jadi hasil videonya pun nggak akan kelihatan jelas, paling hanya sorot cahaya lampu kendaraan ya. Jadi sebaiknya Mbak Ino akhir aja videonya sampai di daerah ini. Kita masih di daerah Indramayu, Kecamatan Trisi. Jadi sampai belum masuk ke Sumedang pun sudah gelap Cak Bro. Kita juga belum masuk ke wilayah hutan Ujung Jaya. Hutan Ujung Jaya itu kalau dari arah sini berarti setelah tol, setelah jalan layang Cak Bro. Setelah tol itu hutan karet Ujung Jaya Sumedang. Pecahnya lebar banget Cak Bro, sor-soran. Nah, kalau ada sorot lampu dari lawan arah tuh terus ngebleng ya Bro, matanya tuh.
Oh, saja bro, parah nih. Cor-coran bisa kayak gini. Ini cor-corannya udah ditimpa aspal ini satu kali. Kalau mau masuk tol belok kiri nih bro. Kalau mau masuk tol ya, belok kiri. Ini rest area aja bro ya, rest area bus malam, tapi masih beroperasi. Nggak tahu kalau malam mungkin ada bus lewat tuh kan ada bus yang aktif ya, yang Bekasi Sumber itu ya, lewatnya sini aja bro, lewatnya Cikamurang. Di sini sepertinya kandang ayam nih bro, baunya begini banget. Tuh, ada bus malam, bro. Apa itu? Warnanya kok kayak Sugeng Rahayu. Ada bus malam bro. Break di sini, rest areanya ramai. Nah ini juga rest area bro, tuh aktif bro. Dian Sari, rumah makan Dian Sari. Berarti kalau malam ada kendaraan kesini bro, ada bus malam mungkin atau truk yang singgah kesini. Soalnya aktif itu rest areanya. Loh ini juga bus apa nih bro? Jadi rupanya keluar tol ya, Lorena malah nih bro. Lorena turun dari tol terus nanti masuk lagi, di situ kan pintu tol bro. Break di sini terus nanti naik lagi, mungkin begitu sahabat lestari ya. Oh jadi ternyata masih aktif itu restoran, rumah makan ya, rest area. Cukup ramai di sini ternyata. Nggak tahu kalau tengah malam. Oh iya, ini jalan yang dibongkar bro, jadi ini gantian jalannya karena hanya aktif sebelah. Oh, gantian. Ya sebenarnya lagi dicor bro, belum kering ya.
tuh belum kering ya, lagi dicor, jadi hanya aktif sebelah sehingga gantian. Tuh rumah makan lagi, tapi truk yang break. Banyak yang masih basah, tak perlu ditutup. Tuh masih basah sersoranya, belum boleh dilewatin. Tambah gelap ya bro. Jadi Mbak Eno salah perhitungan. Ternyata sampai di sini sudah gelap gulita. Padahal kita belum lewatin hutan Jabro. Lagi kita akan lewatin terowongan tol ya. Baru masuk ke hutan. Oh ini jembatan ini perbatasan Jabro. Setelah jembatan ini perbatasan antara Trisi dengan Sumedang. Jadi ini masih di Trisi ya. Nah, setelah jembatan ini ada tapal batas antara Sumedang dengan Indramayu. Indramayu dengan Sumedang. Ini Indramayu, kecamatannya Trisi. Bentar lagi kita akan masuk ke Ujung Jaya, Sumedang. Ya, tuh kelihatan ya Gapura. Ini Gapura Trisi atau Indramayu. Nah, itu yang di depan ikonnya ikonnya Sumedang tuh ya bro. Ya, tuh ikon Sumedang. Kita sudah masuk ke Kabupaten Sumedang, tepatnya di Kecamatan Ujung Jaya. Karena kita akan menuju ke Tomo dan Kadipaten sahabat ya. Jadi kita sudah sampai di Kadipaten. Terlagi kita akan masuk ke terowongan tol, tapi masih lama. Kita akan melalui jalan bergelombang dulu, daerah sawah ya. Nah, daerah sini nih bergelombang banget di sini bro, cocorannya. Ini aspalnya bagus. Oh, ternyata ramai Jabro kalau malam, banyak truk. Oh, truk proyek itu ya. Iya, truk proyek ini sih Jabro. Tuh, dam truk dulu tuh. Kalau nggak ada proyek ya kayaknya sih nggak begitu ramai nih jalan ini nih Jabro. Jadi ini jalan ini ramai karena di daerah sana ada proyek ya, ada pembuatan pabrik. Helm kaca helm kayak suara hujan ya bro. Ini binatang malam, serangga malam, wareng ini di helm. Allah,
Jalan kayak gini Mbak Eno nggak berani terlalu cepet ya bro. Mbak Eno belum hafal banget lubangnya, ngeri nih kalau kena lubang yang dalam ini bisa terpental. Truk lampunya satu, kurang ajar, nipu dia. Ini bro, yang gelombang banget ini. Lihat cor-coran kayak gini. Kita akan masuk ke area hutan lagi, Cabrut. Tuh lihat Cabrut, cor-corannya kayak gini coba. Hancur. Ada lagi nanti yang bergelombang banget sana yang deket dengan Tomo. Parah Cabrut. Cor-coran bisa berlubang seperti itu ya. Tuh banyak truk parkir di sini Cabrut, dam truk besar-besar itu. Ternyata ngetemnya di sini parkirnya. Tambah Cabrut ke proyeknya. Saya kira ternyata motor depan belakang, dari jauh kayak sorot lampu belakangnya truk.
Ini hutan jati ya bro ya, tapi hanya beberapa baris di kanan kiri jalan. Yang tebel nanti kalau kita udah lewatin jalan tol, nanti kita akan masuk hutan yang lebat banget. Aduh, lampunya nembak Pak Sopir. Aduh, simak pisan sampai nggak kelihatan jalan saya. Tuh lihat bro, cor-coran tambalan, tuh, cor ditambah aspal. Hutan lagi, sahabat lestari. Oh, cor-coran tambalan. Mana? Makanya waktu berangkat main ngerekam dulu jalannya ada gitu. Teman-teman, memorinya dan baterainya. Marah tuh bro. Serem juga bro kalau jarang kendaraan begini. Padahal ini masih sore, baru lewat maghrib. Gimana kalau tengah malam saya lewat sini? Lama banget bro, jalan tolnya lama banget. Ini lampunya pakai apa ini? Pakai listrik aja bro, nyalurnya dari mana ya? Hutan bro, nggak kelihatan ya kalau di kamera. Ini hutan, ini kanan kiri ini bro, makanya nggak ada sorot lampu karena hutan bukan perkampungan. Kayak alas roban aja bro, yang membedakan hanya pohonnya aja. Kalau alas roban tuh pohonnya segede-gede aja, dan jati semua, 100% jati kalau di alas roban.
Warlock bisa bro, warlock mau udah apa lubangnya. Gerbang tol lagi aja bro. Nah ini tol Dauan. Setelah melewati jalan tol ini, kita akan masuk ke hutan lagi sahabat lestari. Nah, setelah ini hutan lagi. Ya, ini kita masuk di hutan Ujung Jaya. Tapi alhamdulillah ada lampunya aja bro. Nggak tahu lampu ini sampai ke tengah hutan nanti nggak ya? Tuh, ada lampu aja bro, ada lampu PJU-nya nih, keren lah. Asik tuh bro, ada lampu ternyata di tengah hutan ini. Menurutnya bro, lagi ada pemasangan drainase buat ya. Tapi tiang listriknya nggak disisakan kiri aja bro, yang nyala sebelah kiri semua nih. Kita di belakang ini aja bro, jadi petunjuk jalan aja lah. Astagfirullahaladzim, slow banget ya bro, lawan arah dari sana tuh. Ngeblank mata mbak kalau kena cahaya dari lawan arah tuh.
Bayang nguap terus ya bro. Hmm. Ada pom bensin di sini ya bro. Ngantuk ya bro nih kalau ngiring ini terus. Memang kalau anggur begini ngantuk malah. Kalau nggak sedikit dipacu ngantuk jadinya mbak ya bro, bahaya malah. Oke, kalau nyantai malah ngantuk ya bro, masih jauh masalahnya. Oh salah bro, yang ini salah beloknya. Nah ini yang parah nih bro nih. Ini udah mau deket dengan apa namanya, sudah mendekati Tomo ini, parah ini. Gelombangnya kayak gelombang cinta ini, bergelombang banget tadi itu yang di sana tuh. Aman nanti di depan sana ya. Mbak Ino mau kebablasan tadi. Buat lagi nih bro, sawah.
lihat ya bro, cor-coran bisa kayak gini tuh, lihat cor-coran bisa mendusul kayak bisul. Ini karena apa? Karena cor-corannya nggak ada, nggak pakai ram besi. Ini tuh lihat, cor-coran tuh bisa naik turun kayak tanah liat begini loh, kayak lempung aja bro, lihat. Prevent ini. Kita udah deket dengan Tomo, sahabat lestari ya. Bentar lagi. Mbak Eno sampai nguap terus ya bro. Mbak Eno kalau nguap terus air matanya bercucuran ya bro. Air matanya berlinang-linang. Kayak gini aja bro cor-corannya. Jadi kalau udah ketemu jalan begini, Mbak Eno berarti udah deket Tomo gitu lah. Menjadi penanda aja tuh, lihat ya bro, ini cor-coran terus ditimpa aspal, jadinya kok kayak gini, ya Allah. Cor-coran ditimpa aspal, jadinya nggak karu-karuan. Bedusulan tuh, lihat ya bro. Bentar lagi kita akan sampai di Jalan Cirebon Bandung, tepatnya di pertigaan Tomo, sahabat lestari ya. Kalau ke sana jalannya sudah baik. Waktu yang pertama Mbak Eno pulangnya lewat Pantura waktu sama Dedek. Sekarang Mbak Eno pulangnya lewat Cikamurang. Aduh, menyilaukan mata Pak De, lampunya Pak De. Lampunya nembak itu. Kalau saya polisi tak tilang sampean. Kalau ini nggak bergelombang ya bro, sampai ke pertigaan nanti ya. Bentar lagi kita akan sampai di Jalan Cirebon Bandung tuh di depannya. Ini masih perkampungan. Di depan itu Jalan Raya Cirebon Bandung. Belum. Sorry, mata Mbak Eno parah banget ternyata. Karena silau aja bro, kalau ada sorot lampu dari lawan arah itu matanya Mbak Eno langsung ngeblank. Tuh kayak gini nih, langsung nggak kelihatan. Habis kena sinar dari lawan arah, Mbak Eno langsung ngeblank biar gitu. Ya, ini di depan pertigaan ya bro, belok kanan menuju ke Bandung atau ke Nyalindung kita yang ke kiri menuju ke Kadipaten Jatiwangi dan Perapatan Panjalin. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jalan Cirebon Bandung. Insya Allah jalannya lebih enak, jadi nggak khawatir kena lubang. Bentar lagi kita akan menyeberangi jembatan Cimanuk. Di depan ada jembatan nggak bro, kali Cimanuk ya. Kalau di sini Mbak Eno nggak ragu bro, karena yakin di sini nggak ada lubang. Kecuali yang di sana ya, yang dekat dengan Roji Kopong dan kawasan pabrik di Nabati sana, itu banyak jalan yang bergelombang ambles begitu bro, kayak tanah liat begitu ya. Tanahnya gerak di sana, aspalnya bergelombang dan meliuk gitu, ambles di bagian tengah, pinggirnya. Nah ini kita akan menyeberangi jembatan Cimanuk. Nah ini jembatannya keren banget sekarang. Ini masih Tomo, sahabat lestari ya.
Bentar lagi kita akan sampai di Tolengas Tugu Mangga Gedong yang menuju ke Jati Gede. Nah, di area depan itu jalannya, walaupun ini jalan bypass, ini ada jalan cor-coran di sini, Bro. Karena dulu di tahun 90-an di area ini sering rusak, jalan ini rusak parah karena banyak mata air gitu. Jadi akhirnya sekarang tuh dicor, Bro. Oh, ternyata kita sudah melewati. Oh, belum, Bro, belum. Sebentar. Belum. Ya, belum, ini baru pom bensin. Belum sampai di Tolengas, Bro. Tolengas Tugu Mangga Gedong Jati Gede. Bentar lagi. Nah, ini akhirnya sampai di Tugu Mangga Jati Gede aja, Bro ya. Karena gambarnya hanya ngeliat sorot lampu aja ini, udah nggak bisa menampilkan apa-apa kalau malam hari, Bro. Dan Mbak Eno sudah mulai kering mulutnya, nyaprus terus seharian, Bro, bayangin. Nah, silau banget lampu. Lihat, Bro, kayak pasar malam ya. Kalau seperti di Brebes, lihat. Lihat, Bro. Zaman sekarang nanam bawang nggak kayak gini, nggak dikasih lampu begini, nggak panen, Bro. Makanya jangan heran kalau harga bawang mahal ya. Karena bawang tuh sekarang harus dimanja tuh, lihat. Tiap malam harus dikasih lampu. Bayangin, Bro. Kalau nggak dikasih lampu akan diserang oleh wereng. Jadi di bawahnya lampu itu air, Bro ya, supaya pada jatuh. Jadi di bawahnya lampu dikasih ember, dikasih air, supaya ngumpul ke lampu terus jatuh ke ember, supaya nggak menyerang daun bawang. Begitu, Bro ya.
Ya, Mbak Ino akhiri video sampai di depan Tugu Mangga sahabat lestari ya, supaya nggak kehabisan baterai. Nah, ini Mbak Ino akhiri videonya sampai di depan Tugu Mangga Gedong Jati Gede. Mbak Ino cut sampai di sini. Mbak Ino akhiri videonya perjalanan pulang dari lembur pakuan kampungnya Pak Gubernur Jawa Barat. Mbak Ino akhiri videonya update jalan Cikamurang sampai Tomo dan Kadipaten. Mbak Ino akhiri video sampai di sini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam menyebutkan nama, daerah, dan wilayah. Mbak Ino akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.